Si pelaku sama korban itu katanya bersinggungan. Kemudian terjadilah percekcokan. Bukan polisi, mereka pada polisi. Iya kan? Bang Ipul, Saiful Jamil. Halo, Saiful Jamil. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi heboh banget diperbincangkan di Indonesia. Akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama datanya dari Saiful Jamil, yang kedua datanya dari Satria Mahathir. Untuk pertama kita bakal mulai dulu dari Saiful Jamil ya teman-teman. Jadi guys, seperti yang kalian tahu bahwa Saiful Jamil itu kembali menjadi sorotan. Selesai video yang memperlihatkan dirinya ditangkap di jalur Transjakarta di kawasan Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat tanggal 5 Januari 2024 viral di media sosial. Penangkapan Saiful Jamil itu diduga terkait kasus narkoboy. Adapun Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung mengungkapkan, pada awalnya nih pihak kepolisian itu akan menangkap seorang pelaku penyalahgunaan narkoboy di dalam sebuah mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada juga Saiful Jamil. Dan selesai penangkapan tersebut, Saiful Jamil ini langsung menjalani tes urin untuk mengetahui apakah dia itu positif ataupun negatif menggunakan narkoboy. Dan hasil tes urinnya adalah menunjukkan Saiful Jamil itu negatif menggunakan narkoboy. Sedangkan asistennya yang ikut diamankan itu terbukti positif narkoboy. Adapun kuasa hukum Saiful Jamil yakni Raja Simanjuntak juga mengungkapkan penangkapan lainnya itu baru sebatas dugaan terlibat kasus narkoboy. Adapun nih guys, dalam video yang viral di media sosial, Saiful Jamil terlihat menangis di salah satu jalur Transjakarta saat coba dibawa oleh polisi. Dia itu memakai pakaian serba hitam. Dan Saiful Jamil terlihat jongkok dan kedua tangannya dipegang erat oleh beberapa pria. Sejumlah warga juga terlihat menonton upaya penangkapan tersebut. Dan gak sedikit dari mereka yang sudah memvideokan bagaimana kejadian itu. Dan di sini aku dapetin salah satu videonya itu diunggah oleh akun ini di Twitter atau X. Oke? Dan coba kita nonton seperti apa detik-detik penangkapan Saiful Jamil. Wow. Narkoba, Saiful Jamil. Digedor ya guys pintunya ya. Aduh. Buka-buka katanya guys. Wow. Wih, Saiful Jamil merasa dirampok ya guys. Saiful Jamil udah minta tolong tadi guys. Katanya dia mau dirampok katanya. Oke. Oke. Aduh, gila. Kacanya nggak pecah tuh. Pegang-pegang katanya guys. Wow, dibuka. Oh, itu asistennya udah ditangkap ya. Asistennya udah ditangkap. Itu borgol keluarin. Terus aduh, itu dipegang lehernya loh tadi guys. Serem juga ya pas ditangkapnya ya. Ya bener, ke kantor polisi aja langsung bawa gitu loh. Ya ampun, itu dipegang lehernya loh. Aduh, ih jangan pegang leher orang dong. Kasian loh dia itu guys, negatif loh dia tadi katanya. Oke, apa tuh yang dicari? Mungkin cari bukti kali ya. Katanya minta tolong dia dipukulin katanya guys.
Oke, udah dipegang itu ya. Bang, ke polisi. Tolong, Pak. Iya, Bang. Punya Tuhan, salah. Tolong katanya guys. Baik, ke kantor polisi. Iya, monyet. Kantor polisi, Bang. Kantor polisi. Ayo, Pak. Ayo, Bapak. Bapak. Sama Bapak. Kami polisi kan. Tenang aja Pak ya. Pak tenang aja Pak ya. Tenang aja Pak ya. Tenang. Ini polisi. Tenang Pak ya. Kita anggotanya, Pak. Kawan anggota, Pak. Pak tenang Pak ya. Oke, udah diborgol ya guys ya. Ayo baik-baik ya Pak ya. Baik-baik. Iya baik-baik. Oh baik-baik. Ini rame. Ini baik-baik. Tolong, Pak. Pak Teddy. Ayo baik-baik. Bantuan ya. Bantuan Pak ya. Bantuan. Pak Teddy, tolong. Bang ini. Saiful Jamil manggil Pak TNI. Bukan polisi mereka, Pak. Polisi. Iya kan? Enggak, awas. Pak, tolong Pak, bawa kantor polisi, Pak. Pak, tolong ke kantor polisi, Pak. Polisi beneran, Pak. Oh, Saiful Jamil merasain itu bukan polisi guys. Dia minta polisi beneran katanya guys. Ayo. Baik-baik. Ayo. Dia merasa dirampok nih. Ayo bangun. Oke. Baik-baik. Ayo jalan. Lu gak punya attitude tuh ya goblok. Waduh, Ayo baik-baik. Ayo baik-baik. gile kata-katanya guys. Baik-baik. Ayo. Pak Teddy. Ayo masuk dulu. Pak Teddy, Pak. Demi Allah, itu bukan polisi. Demi Allah, bukan polisi. Ayo baik-baik. Oke, Kakinya. Pak, tolong Pak, videoin, Pak. ya tolong videoin katanya guys. Saiful Jamil minta di videoin ini. Udah banyak yang videoin ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana video yang menunjukkan bagaimana Saiful Jamil ditangkap bersama dengan asistennya. Intinya adalah Saiful Jamil itu kayak merasa bahwa yang nangkep dia itu bukan polisi teman-teman. Dia itu merasa seperti kayak dirampok gitu. Makanya Saiful Jamil di sana terdengar kayak minta tolong gitu. Minta tolong gitu, videoin. Dia juga kayak manggil TNI gitu ya kan, manggil polisi beneran gitu. Dan coba kita lihat bagaimana reaksi dari netizen usai melihat bagaimana video yang viral ini. Ini emang SOP-nya begini ya, Bapak aparat yang terhormat. Gimana cara bedain lu semua sama begal? Baju lu pada hoodie sama celana casual kayak menongkrong. Gak ada nunjukin lencana, gak ada parade backing yang atribut lengkap. Di tengah keramaian, di depan belasan kamera HP yang merekam, mereka begitu bebas, berlaku keras dan juga memaki. Apakah lagi di keheningan dan kesunyian malam jahanam di KM 50? Anyhow, Pak Supir kenapa nggak kooperatif ya membuka pintu mobil aja sih, kan lebih aman katanya. Itu Pak Supirnya atau asistennya sih guys? Walaupun emang mereka salah, tapi sampai teriak-teriak dan mukul gitu salah banget. Padahal pelaku juga nggak ngelawan sama sekali. Pakai gedor-gedor dan ngomong kasar gitu kayak preman. Mau kelihatan keren kah? Coba nangkep para pejabat kayak gini. Berani nggak Pak? Katanya guys. Memangnya boleh polisi tak berseragam bikin ricuh penangkapan di jalur busway rame-ramai? Ini nggak boleh polisi sembarangan nangkep kayak gini. Harus jelas ada surat penangkapannya. Kecuali kalau buronan nggak apa-apa sih kayak gini. Lepas dari kontroversi pribadinya, kalau ternyata yang menjadi target operasi adalah asistennya, lalu SJ ini diperlakukan seperti itu, tidak dapat dibenarkan juga pihak kepolisiannya. Toh dibuktikan bahwa urinya si SJ ini negatif, tetapi urin asistennya positif. Pihak kepolisian wajib merehabilitasi harkat dan martabatnya SJ di hadapan publik. Yang positif asistennya yang dibekuk sampai ke aspal, korban salah tuduh. Pemakai narkoboy lebih dipermaluin cara penangkapannya dibanding oknum yang korupsi. Andai Saiful Jamil kooperatif, nggak akan sampai cuma aspal. Dia kan nggak salah, ngapain takut? Harusnya dia itu takut teman-teman karena dia itu merasa bahwa yang nangkep dia ini bukan polisi. Karena kan kita dengar tadi tolong gue dibegal, kayak gitu yang aku dengar teman-teman tadi. Dan polisi-polisi di sana pas nangkep dia juga meyakinkan Saiful Jamil kok kita ini polisi gitu. Lanjut, walaupun punya background kriminal, SJ kalau memang tidak bersalah narkoboy berhak lutut balik sih. Mana cara nangkapnya drama banget. Ya siapa yang nggak kabur, tiba-tiba disamperin orang bermotor rame-rame kayak mau ngerampok, bawa pistol, lo pikir orang bakal tahu lo polisi?
Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sementara itu untuk Saipul Jamil itu sudah buka suara teman-teman mengenai bagaimana kronologi penangkapannya. Berdasarkan versinya Saipul Jamil seperti yang aku lansir dari detik.com, awalnya dalam sebuah perjalanan, Bang Ipul bersama dengan S itu disetop oleh beberapa orang petugas kepolisian. Namun Saipul ini belum sadar. Dia mengatakan, terus terang saya merasa nggak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri saya menyuruh saya berhenti. Tetapi dengan cara yang tidak baik. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya. Akhirnya saya berpikir, walaupun emang sempat yang memperhatikan saya itu sudah menjelaskan polisi. Tapi saya enggak begitu percaya. Dan alasan Saipul Jamil gak percaya dengan kepolisian karena dia itu awalnya yakin surat-surat mobilnya lengkap kok. Termasuk Ipul tak merasa terlibat narkoboy sehingga saat diamankan dia itu membela diri. Dia pun mengatakan, masa sih polisi seperti ini, terus urasannya apa dengan saya? Sedangkan semua perlengkapan lengkap kok. Plat nomor aman, saya juga nggak ada narkoboy, nggak ada apa-apa. Jadi saya takut, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang gedor saya ngaku polisi. Gitu guys cerita Bang Ipul. Dan saat itu, Ipul ini juga sempat berteriak kok karena dianggapnya ada rampok atau begal sehingga dia terus melaju karena menghindari pihak yang mengejarnya. Namun sayangnya ada orang yang menghakiminya meskipun sudah mengaku dirinya adalah Ipul gitu. Dikutip dari detik.com, Saipul Jamil mengatakan kayak gini. Di situ makanya saya jerit. Saya bilang akhirnya saya berpikiran negatif. Mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikiran negatif. Saya pikir begal, makanya saya berteriak-teriak begal, begal tolong. Ini Saipul Jamil. Saya sampai teriak begitu meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi minta tolong. Itu salah satu alasan saya terus melaju karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya. Padahal saya ingat bahwa di ujung jalan ada Polres yang begitu bagus. Ada masjidnya. Tapi ketika kondisi saat itu saya ngeblank. Jadi saya pun cari perlindungan. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana kronologi berdasarkan versinya Saipul Jamil teman-teman. Di sisi lain, Kapolsek Tambora, Komisaris Polisi Doni Agung mengatakan bahwa Saipul Jamil itu bukan ditangkap. Menurutnya, Saipul terpaksa ikut diamankan karena saat itu pihaknya sedang melakukan penangkapan terhadap orang lain. Kebetulan Saipul juga ada di dalam mobil yang ditumpangi. Adapun penangkapan terhadap seseorang di mobil itu terkait narkoboy guys ya, tapi nggak dirinci identitasnya. Kata beliau nih, pihaknya itu masih melakukan pengembangan dan hingga kini pemeriksaannya itu masih dilakukan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah untuk Saipul Jamil itu nggak ditangkap dan dia itu juga nggak pakai narkoboy. Dan lanjut kita bakal bahas tentang hal yang juga lagi viral, yaitu tentang Satria Mahathir nih yang ditangkap karena kasus pengeroyokan. Dan katanya kasus pengeroyokan ini terjadi di tahun baru. Jadi guys, berdasarkan berita yang aku baca dari CNN Indonesia, Satria ini ditangkap bersama dengan 3 rekannya dikarenakan melakukan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kabupaten Riau. Dan hal itu terjadi saat malam tahun baru 2024. Lebih tepatnya adalah tanggal 1 Januari dini hari. Dan insiden pengeroyokan itu terjadi di kafe di kawasan Tiban, Batam. Adapun Kasat Reskrim Polresta Balerang Kompol Dwi Ramadanto menjelaskan, kejadian pengeroyokan itu bermula ketika korban yang berinisial RA yang masih di bawah umur berpapasan dengan Satria selaku bintang tamu dari kafe tersebut. Dan usut punya usut, si pelaku sama korban itu katanya bersinggungan. Kemudian terjadilah percekcokan dan pertikaiannya itu dilanjutkan di luar teras kafe. Dan setelah dibawa ke teras kafe, pelaku kemudian langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan. Selain itu, Satria ini juga langsung nih menendang perut dan juga kepala korban dengan kaki kanannya. Aksi itu kemudian dilanjutkan oleh teman Satria yang inisialnya adalah RSP. Nah, si RSP ini yang menendang kaki kanan korban sebanyak 2 kali nih guys. Kemudian pelaku lainnya yaitu DJ juga ikut menendang paha korban sebanyak 1 kali. Terus gimana nih keadaan korban setelah dikeroyok? Nah teman-teman, berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, katanya untuk korban ini mengalami luka di bagian bibir dan juga bengkak di bagian belakang kepala. Selain itu, korban juga mengalami memar di lengan bagian kanan, kemudian pergelangan tangan kirinya dan juga rahang kirinya. Dan pada akhirnya nih untuk Satria bersama dengan 3 orang lainnya yang berinisial AD, terus RSP dan juga DJ telah ditangkap. Dan mereka ini ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan. Dan teman-teman, atas perbuatannya ya, Satria dan kawan-kawannya ini dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Jo, pasal 76C, dan pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5,5 tahun dan denda maksimal 72 juta rupiah. Dan usut punya usut, ini tuh bukanlah kali pertama Satria Mahathir terseret isu kriminal.
Sebelumnya ya, dia itu sempat mengaku bahwa dia itu terlibat dalam kejahatan carding. Dia juga mengklaim perbuatannya itu tanda kutip aman. Satria mengungkapkan tindakan carding bisa juga dilakukan dengan menyedot kartu kredit seseorang. Dia mengaku telah meraup uang hingga 1,2 miliar rupiah atas tindakan kejahatannya tersebut. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusuf pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Sampai jumpa.